Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Rabisyaiin dan NPM 215161096. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai pengolahan citra guna syarat untuk dapat melakukan ulangan tengah semester mata kuliah pengolahan citra. Pada kesempatan kali ini terdapat beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama adalah pengolahan citra dengan Python, scalar, array, matriks, dan tensor, tujuan pengolahan citra, pengantar pengolahan citra, teknik konvolusi, teknik deteksi tepi dengan metode Sobel, Robert, Revit, Kenny, dan Logi. Operasi dasar pengolahan citra dalam level lokal yaitu ketetanggaan piksel, filter, filter prerata, konvolusi, high pass filter, low pass filter. Kemudian ada cara kerja konvolusi dan korelasi serta cara mengatasi border issue, intensity transformation dan spatial filtering, citra bitmap, histogram citra, normalisasi citra dan kontras, image filtering, dan diakhiri dengan transformation Fourier discrete. Baik, kita langsung masuk ke materi pertama yaitu pengantar pengolahan citra. Pengantar Pengolahan citra digital atau digital image processing adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang teknik-teknik pengolahan citra. Citra yang dimaksud di sini adalah gambar diam atau foto maupun gambar bergerak yang berasal dari webcam. Citra adalah suatu representasi atau gambaran, kemiripan atau imitasi dari suatu objek. Citra terbagi menjadi dua, yaitu citra yang bersifat analog dan ada citra yang bersifat digital. Citra analog adalah citra yang bersifat kontinus, seperti pada gambar pada monitor televisi, atau sinar X, dan lain-lain. Sedangkan pada citra digital adalah citra yang dapat diolah melalui komputer. Citra dapat didefinisikan sebagai fungsi f dengan koordinat X dan Y, berukuran n baris dan n kolom, dengan X dan Y adalah koordinat spasial, dan amplitudo F di titik koordinat X, Y dinamakan intensitas atau tingkat keabuan dari citra pada citra tersebut. Pengertian ini saya dapatkan dari penjelasan dari Richard E. Wood pada tahun 2004. Uh, Di sini ada penjelasan kembali tentang citra analog dan citra digital. Citra analog adalah citra yang bersifat kontinu. Seperti yang saya bilang tadi, dia seperti gambar monitor, televisi, sinar X, tercetak di kertas foto, lukisan, pemandangan alam, hasil CT scan, dan gambar-gambar yang terekam pada pita kaset, dan lain sebagainya. Citra analog tidak dapat direpresentasikan dalam komputer, sehingga tidak bisa diproses di komputer secara langsung. Citra digital merupakan Sedangkan citra digital merupakan representatif dari citra yang diambil oleh mesin dengan bentuk pendekatan berdasarkan sampling dan kuantisasi. Sampling menyatakan besarnya kotak-kotak yang disusun dalam baris dan kolom. Dengan kata lain, sampling pada citra menyatakan besar kecilnya ukuran piksel, titik pada citra, dan kuantisasi menyatakan besarnya nilai tingkat kecerahan yang dinyatakan dalam nilai tingkat keabuan, grayscale, sesuai dengan jumlah bit binar yang digunakan oleh mesin. Dan kata lain, kuantitasi pada citra menyatakan jumlah warna yang ada pada citra. Nah, di sini ada tambahan kalau citra itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu citra biner, citra grayscale, dan citra RGB. Nah, kalau untuk citra biner sendiri itu terdiri dari satu bit yang yang bitnya itu adalah antara 0 dan 1. Untuk citra grayscale itu dia terdiri dari 8 bit dengan angka desimal dari 0 hingga 255. Sedangkan untuk RGB itu ada 16 bit yang dengan warna merah, hijau, dan kuning sebagai warna pokoknya. Lanjut, pengolahan citra dengan Python. Citra sendiri didefinisikan sebagai fungsi dari dua variabel,
P, X, Y. P sendiri sebagai amplitudo, misalnya kecerahan, citra pada koordinat X dan Y. Sedangkan yang dimaksud dengan citra digital yaitu citra yang direpresentasikan oleh dua dimensi atau bahkan sekumpulan array. Setiap elemen array disebut sebagai pixel. Aljabar linier memberikan langkah-langkah pertama ke dalam vektorisasi, menyajikan cara berpikir yang lebih dalam tentang paralelisasi operasi tertentu. Algoritma yang ditulis dalam notasi for loop standar dapat dirumuskan ulang sebagai persamaan matriks yang memberikan keuntungan signifikan dalam efisiensi komputasi. Metode tersebut digunakan di pustaka Python utama seperti NumPy, SciPy, dan Skitlearn, Pandas, dan TensorFlow. GPU telah dirancang untuk menjalankan operasi aljabar linear yang dioptimalkan. Di sini ada beberapa istilah umum pada pengolahan citra yang sama seperti saya sebutkan sebelumnya. Pixel merupakan unsur gambar atau representasi sebuah titik terkecil dalam sebuah gambar grafis yang dihitung per inci, dan pixel ini adalah elemen dari array atau elemen dari matriks. Untuk bit adalah satuan terkecil dalam sistem penyimpanan komputasi. Bit sendiri itu kepanjangan dari kependekan dari binary digit, yaitu antara 0 atau 1. Byte adalah gabungan dari beberapa bit. 1 byte sama dengan 8 bit. Selanjutnya itu adalah skalar, array, matriks, dan tensor. Skalar adalah bilangan tunggal dan merupakan contoh tensor order 0. Dalam matematika perlu untuk mendeskripsikan himpunan nilai yang termasuk dalam skalar. Notasi menyatakan bahwa nilai skala huruf kecil adalah elemen dari atau anggota dari himpunan bilangan real. Contohnya 2. Vektor adalah susunan urutan bilangan tunggal dan merupakan contoh tensor order pertama, order 1. Vektor adalah anggota dari objek yang disebut ruang vektor. Sebuah ruang vektor dapat dianggap sebagai kumpulan keseluruhan dari semua vektor yang mungkin dengan panjang atau dimensi tertentu. Ruang vektor adalah dimensi kartesian, perkalian dari suatu himpunan dengan dirinya sendiri, bersama dengan definisi yang tepat tentang bagaimana menambahkan vektor dan mengalikannya dengan nilai skalar. Matriks adalah array persegi panjang yang terdiri dari angka-angka dan merupakan contoh tensor order 2. Matriks merupakan sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Tensor adalah objek aljabar yang menggambarkan sebuah hubungan multilinear di antara sehimpunan objek aljabar yang berhubungan dengan sebuah ruang vektor. Seperti yang kita lihat pada gambar di kanan atas, itu adalah perbedaan dari skalar, vektor, matriks, dan tensor. Kalau skalar itu hanya punya angka 1, sedangkan vektor itu ada 1 dan 2, dia memiliki kolom atau yang kita sebut tadi adalah ruang vektor. Sedangkan matriks itu dia ada kolom dan baris, itu matriks 2 kali 2, dan tensor itu adalah gabungan dari beberapa vektor yang digabungkan menjadi satu himpun. Selanjutnya, tujuan pengolahan citra. Pengolahan citra sendiri ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu adalah image enhancement, yaitu memperbaiki atau meningkatkan kualitas tampilan citra dari aspek radiometrik dan aspek geometrik. Aspek radiometrik terdiri dari peningkatan kontras, restorasi citra, transformasi warna. Sedangkan aspek geometrik terdiri dari rotasi, skala, translasi, transformasi geometrik. Yang kedua ada image compression, yaitu mereduksi atau mengurangi ukuran file citra namun tetap mempertahankan citra. Yang ketiga ada image restoration, yaitu memulihkan atau memperbaiki citra ke kondisi semula. Dan terakhir adalah fitur extraction, yaitu mengekstraksi ciri dan atau fitur tertentu dari citra untuk dianalisis. Selanjutnya, itu adalah teknik deteksi tepi dengan metode Sobel dan Robert. Metode Sobel merupakan pengembangan metode Robert dengan menggunakan filter HPF yang diberi satu angka 0 penyangga. Metode ini mengambil prinsip dari fungsi Laplacian dan Gaussian yang dikenal sebagai fungsi untuk membangkitkan HPF. Kelebihan dari metode Sobel ini adalah kemampuan untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan deteksi tepi. Metode atau operator Sobel merupakan operator yang menghindari adanya perhitungan gradien di titik interpolasi. Sedangkan metode Robert adalah teknik diferensial yang dikembangkan di atas, yaitu diferensial pada arah
horizontal dan diferensial pada arah vertikal dengan ditambahkan proses konversi biner setelah dilakukan diferensial. Teknik konversi biner yang disarankan adalah konversi biner dengan meratakan distribusi warna hitam dan putih. Metode Robert ini juga disamakan dengan teknik DPCM, yaitu Differential Pulse Code Modulation. Nah, kita berlanjut ke metode Prewitt dan Kenny Dunlop. Metode Prewitt menghasilkan etch yang tingkat akurasinya lebih halus dan lebih jelas seperti objek asli. Sedangkan metode Kenny tidak berhasil menghasilkan etch pada objek video. Sedangkan berbeda dengan Sobel dan Robert, dapat mendeteksi edge tetapi tidak jelas seperti Prewitt karena ada beberapa tepi yang hilang. Untuk metode terakhir yaitu LOG, Laplacian of Gaussian, merupakan sebuah metode pendeteksian tepi yang menggunakan turunan keduanya untuk melakukan proses edge detection dan menghasilkan sebuah tampilan image yang berbeda dengan menampilkan efek Prewitt. Selanjutnya ada image filtering. Image filtering merupakan tahapan pre-processing pada sebuah pengolahan citra digital. Beberapa filter terkenal digunakan untuk perbaikan kualitas citra ataupun untuk segmentasi. Pada image filtering dapat menggunakan operasi dasar pengolahan citra dalam level lokal, di antara lain ketegangan pixel, filter rata, konvolusi, high pass filter, dan low pass filter. Nah, dalam pada halaman ini terdapat juga foto contoh dari image filtering, yaitu saat user menginput sebuah foto dan melakukan konvolusi akan menghasilkan output yang sama seperti pada gambar, yang membuat gambar menjadi lebih buram daripada sebelumnya. Selanjutnya adalah operasi dasar pengolahan citra dalam data lokal. Yang pertama ada ketetanggaan pixel. Operasi ketetanggaan pixel adalah operasi pengolahan citra untuk mendapatkan nilai suatu pixel yang melibatkan nilai pixel-pixel tetangganya. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa setiap pixel pada umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan pixel tetangga. Karena merupakan bagian suatu objek tertentu di dalam citra. Sifat inilah yang kemudian mendasari timbulnya algoritma untuk mengolah setiap pixel citra melalui pixel-pixel tetangga. Sebagai contoh, suatu citra yang berderau dapat dihaluskan melalui kererataan atas pixel-pixel tetangga. Gambar di samping memberikan ilustrasi operasi ketetanggaan pixel. 8 pixel tetangga terdekat dengan pixel F, Y, X digunakan untuk memproyeknya menjadi G, Y, X di tempat yang sama. Seperti yang terlihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada filter rata. Filter pre-rata akan menaburkan citra. Makin besar ukuran filter, maka citra cenderung makin kabur. Dengan menggunakan filter berukuran besar, maka dapat terlihat jelas pengaruh padding dan dengan nilai 0 di sekeliling tepi atau batas citra. Perhatikan hasil filtering dengan filter pre-rata ukuran 15 kali 15 berikut. Filter rata penting dalam permasalahan pemasaran di mana aspek citra yang menjadi perhatian adalah bukan detail citra. Misalnya pengamat hanya tertarik pada beberapa jumlah objek pada citra, atau hanya tertarik pada luas daerah gelap dan daerah terang pada citra. Contohnya itu ada pada gambar di bawah, yaitu ada matriks 5 kali 5 dan di tengahnya itu mencari nilai rata-rata dari matriks G yang kemudian akan dipindahkan kepada matriks F di sampingnya. Selanjutnya, teknik konvolusi. Teknik konvolusi adalah salah satu teknik yang dapat digunakan dalam perbaikan kualitas citra untuk pelembutan citra. Konvolusi merupakan penjumlahan dari perkalian setiap kernel dengan setiap titik pada fungsi masukan. Konvolusi sangat berguna untuk melakukan operasi pentapisan atau filtering pada citra. Proses filtering untuk pelembutan citra menggunakan filter rata-rata, filter Gaussian, dan filter median. Hasil proses filtering dengan teknik konvolusi yang dilakukan pada citra yang mengandung noise mampu mengurangi bahkan menghilangkan noise yang melekat pada citra. Dan berdasarkan nilai MSI dan PSNR, pada hasil pengujian maka didapatkan bahwa filter median merupakan filter yang paling efektif dibanding filter lainnya untuk operasi penghilangan noise pada citra. High pass filter.
Biasanya digunakan untuk edge detection dan sharp. High pass filter dapat digunakan untuk membuat gambar tampak lebih tajam. Filter ini menekankan detail halus pada gambar. Kebalikan dari filter low pass, penyaringan lolos tinggi atau high pass filter bekerja dengan cara sama seperti penyaringan low pass filter, hanya menggunakan kernel converter, tetapi hanya menggunakan kernel konvolusi yang berbeda. Selanjutnya ada low pass filter yang biasa digunakan untuk smoothing. Digunakan untuk menghilangkan noise frekuensi spasial tinggi dari gambar digital. Filter low pass biasanya menggunakan operator jendela bergerak yang mempengaruhi satu piksel gambar pada satu waktu, mengubah nilainya dengan beberapa fungsi wilayah lokal. Piksel. Operator bergerak di atas gambar untuk mengiris semua piksel dalam gambar. Gambar di samping ini merupakan contoh dari low pass filter, high pass filter, dan Gaussian high pass filter, di mana filter yang pertama yang merupakan original, yang kedua itu dengan Gaussian, tapi low pass filter yang membuat gambar menjadi kabur, sedangkan yang ketiga itu adalah Gaussian dengan high pass filter yang membuat gambarnya menjadi lebih tajam, dan gambar selanjutnya adalah frekuensi domain dari low pass filter dan high pass filter. Lanjut, intensity transformation dan spatial filtering. Transformasi intensitas diterapkan pada gambar untuk manipulasi kontras atau ambang batas gambar. Ini berada dalam domain spasial, yaitu mereka dilakukan langsung pada piksel gambar yang ada, sebagai lawan dilakukan pada transformasi Fourier gambar. Cara mengatasi border issue bergantung pada penggunaan Windows, yaitu menggunakan pending zero atau abaikan area luar Windows, sehingga tidak tereduksi oleh ukuran-ukuran piksel di border. Berlanjut ke citra bitmap. Citra adalah representasi dari sebuah objek. Bitmap yaitu representasi dari citra grafis yang terdiri dari susunan raster pixel atau dot atau titik atau poin koordinat yang tersimpan di monitor komputer. Dan nilai setiap titik diawali oleh satu bit data untuk gambar hitam atau putih, atau lebih bagi gambar berwarna. Kerapatan titik tersebut dinamakan resolusi. Semakin banyak jumlah titik yang membentuk suatu grafik bitmap, berarti semakin tinggi tingkat kerapatannya. Hal ini menyebabkan semakin halus citra grafis, tetapi kapasitas filenya semakin besar. Kekejaban warna dan detail gambar pada tampilan bitmap bergantung pada banyaknya piksel warna atau resolusi yang membentuk gambar tersebut. Beberapa format file bitmap yang populer adalah BMP, PCX, TIF, JPEG, GIF, dan lain-lain. Format bitmap ini cocok digunakan untuk menyimpan citra digital yang memiliki banyak variasi dalam bentuknya maupun warnanya, seperti foto, lukisan, dan frame video. Untuk menyimpan suatu citra, harus diperhatikan citra dan format file citra apa yang sesuai. Misalnya, format citra GIF sangat tidak cocok untuk citra fotografi, karena biasanya citra fotografi kaya akan warna, sedang format GIF hanya mendukung sejumlah warna sebanyak 8 bit saja. Format JPEG merupakan pilihan yang tepat untuk citra fotografi, karena JPEG sangat cocok untuk citra dengan perubahan warna yang halus. Gambar bertipe bitmap sesungguhnya adalah mozaik ribuan atau jutaan piksel. Ketika bekerja dengan gambar bitmap, akan mengedit piksel-piksel yang merupakan sebuah objek. Histogram citra. Histogram citra merupakan informasi yang penting mengenai isi citra digital. Histogram citra adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Histogram citra mempunyai fungsi untuk mengetahui frekuensi kemunculan nisbi atau relatif dari intensitas pada citra tersebut. Histogram juga dapat menunjukkan banyak hal tentang brightness, kontras dari sebuah gambar. Karena itu histogram adalah alat bantu yang berharga dalam pekerjaan pengolahan citra, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
Menghitung histogram citra, misalkan sebuah citra mempunyai L level nilai keabuan 0,L-1. Hitung frekuensi kemunculan setiap nilai keabuan J dengan cara menghitung jumlah piksel yang mempunyai nilai keabuan tersebut. Perhitungan ini dilakukan untuk J sama dengan 0,1,2 sampai L-1. Sama hal ini dijelaskan pada gambar di samping, yaitu terdapat 4 kali 4 image dengan grayscale 0,9 serta histogram dari jumlah pixel sampai gray level. Selanjutnya adalah contoh lain untuk menghitung histogram seperti yang terlihat pada gambar. Mulai berlanjut pada normalisasi citra. Normalisasi citra. Dalam pengolahan citra, normalisasi adalah proses untuk mengganti jangkauan nilai intensitas piksel citra. Kemudiannya antara lain perbaikan foto berkontras rendah akibat terkena sinar lebih. Normalisasi terkadang disebut dengan kerentangan kontras atau kerentangan histogram. Normalisasi adalah pemetaan citra berderajat keabuan berdimensi n dengan rentang nilai min, max ke citra dengan rentang nilai min baru, max baru. Seperti yang terlihat pada gambar, normalisasi linear untuk citra berderajat keabuan dilakukan dengan cara I baru sama dengan I kurang min per max baru min baru dibagi dengan max kurang min dan ditambah min baru. Sedangkan untuk menggunakan fungsi sigmoid, normalisasinya dilakukan dengan cara I baru, max baru kurang min baru dikalikan dengan 1/1 plus case I min beta per alpha plus min baru. Dengan alpha adalah jangkauan citra asal dan beta adalah nilai tengah intensitas citra asal. Transformasi Fourier discrete atau biasa disingkat dengan TFD adalah salah satu bentuk transformasi Fourier di mana sebagai ganti integral digunakan penjumlahan. Dalam matematika sering pula disebut sebagai transformasi Fourier berhingga finite Fourier transform, yang merupakan suatu transformasi Fourier yang banyak diterapkan dalam pemrosesan sinyal digital dan bidang-bidang terkait untuk menganalisis frekuensi yang terkandung dalam contoh sinyal atau isyarat, untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial dan untuk melakukan sejumlah operasi, misalnya saja operasi-operasi konvolusi. TFD ini dapat dihitung secara efisien dalam menyampaikannya menggunakan algoritma transformasi Fourier cepat atau TFC. Rumus dari transformasi Fourier terlihat pada gambar di samping. Menurut saya cukup pembahasan untuk pengantar pengolahan citra kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.